Perkenalkan, saya Arifin, mahasiswa Universitas Cyber Asia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sebuah studi kasus salah satu startup di Indonesia yang sudah berhenti beroperasional, yaitu Zenius Education. Di sini saya tidak hanya meninjau kronologi penutupannya, tetapi juga melakukan pembedahan komprehensif dari kacamata studi kelayakan bisnis, mencakup aspek pasar, operasional, keuangan, manajemen, hingga legalitas dan makroekonomi. Mungkin Bapak, Ibu, dan teman-teman sudah familiar dengan Zenius Education ini. Zenius ini merupakan salah satu pionir pendidikan berbasis teknologi yang telah berkiprah selama 2 dekade. Keputusan penutupan Zenius di awal tahun 2024 tentu memberikan kejutan sekaligus pelajaran berharga bagi dunia bisnis. Zenius sendiri berdiri pada tahun 2004 oleh Sabda dan Medi, yang mana awalnya formatnya masih konvensional berupa CD dan DVD, namun pembelajarannya sangat interaktif. Seiring berkembangnya internet, Zenius bertransformasi menjadi platform bimbel digital yang mendampingi puluhan juta siswa di Indonesia. Pada tahun 2023, saya masih sempat pakai aplikasi ini buat bimbingan belajar. Namun karena dinamika bisnis berubah-berubah gitu, pada tanggal 4 Januari 2024, Zenius resmi mengumumkan penghentian sementara operasionalnya setelah 2 dekade tadi berkarya. Mereka mengungkapkan bahwa perusahaan menghadapi tantangan operasional yang sangat berat akibat perubahan kondisi dan dampak makroekonomi. Pertama, kita tinjau dari aspek pasar dan pemasaran. Di aspek ini, Zenius menghadapi pergeseran pasar yang drastis pasca pandemi COVID-19. Ketika sekolah kembali dibuka secara tatap muka, kemudian minat siswa dan orang tua terhadap pembelajaran online itu turun tajam juga. Selain itu, industri education teknologi memasuki fase red ocean dengan persaingan harga yang sangat ketat dari kompetitor serta melimpahnya konten edukasi gratis di platform seperti YouTube, TikTok, dan lain-lain. Kemudian asumsi pertumbuhan pasar yang tinggi pada masa pandemi ternyata tidak sustain dalam jangka panjang. Masih di aspek pasar, tantangan terbesar Zenius terletak pada monetisasi. Strategi pemberian akses gratis secara agresif selama pandemi memang berhasil meningkatkan jumlah pengguna secara masif. Namun hal ini menciptakan perangkap harga atau price trap gitu. Kemudian konsumen terbiasa dengan akses gratis dan enggan beralih menjadi pengguna yang berbayar atau biasa disebut paying user. Ketika strategi monetisasi coba diterapkan kembali, tingkat konversi pengguna berbayar tidak cukup kuat untuk menutupi biaya operasional yang terus berjalan. Kemudian kita masuk ke aspek teknis dan operasional. Langkah strategis Zenius dalam mengadopsi model online to offline atau O2O melalui akuisisi jaringan bimbel Primagama ternyata membawa konsekuensi operasional yang berat. Integrasi antara kultur digital dan operasional fisik memerlukan biaya serta adaptasi yang rumit. Di saat yang sama pula, pemeliharaan infrastruktur teknologi, server, dan produksi konten video pembelajaran yang berkualitas tinggi itu membutuhkan biaya tetap atau fixed cost yang sangat besar secara berkelanjutan. Nah, saat ini kita coba bedah aspek keuangan yang menjadi titik paling kritis dalam kasus ini. Di sini kita lihat data estimasi April pada tahun 2023 itu sekitar 30% dari total pendapatan Zenius
terserap hanya untuk melunasi kewajiban utang jangka pendek yang memicu krisis likuiditas yang sangat parah. Kita lihat di sini sisa kas atau keuntungannya itu 10% sampai dengan defisit. Zenius itu telah menghimpun dana investasi yang signifikan dari berbagai investor terkemuka. Namun tingkat pembakaran uangnya yang tinggi untuk akuisisi pengguna dan ekspansi operasional tidak diimbangi dengan capaian unit ekonomik yang sangat positif. Ketika pendapatan dari segmen berbayar tertekan, arus kas operasional menjadi sangat minus. Tanpa kemampuan menghasilkan kas mandiri, kelangsungan bisnis menjadi sangat tergantung pada ketersediaan suntikan modal eksternal. Masalah keuangan tersebut diperparah oleh faktor makroekonomi global yang dikenal sebagai tech winter. Kenaikan suku bunga global memicu para investor untuk mengubah fokus dari pertumbuhan yang agresif menjadi profitabilitas yang real. Ketika aliran pendanaan baru terhenti, runway keuangan Zenius tidak lagi mencukupi untuk menopang beban operasional yang besar, sehingga memicu krisis likuiditas yang berujung pada penutupan. Kemudian dari aspek manajemen dan organisasi, untuk bertahan dari tekanan keuangan, manajemen Zenius melakukan beberapa efisiensi dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dari tahun 2022 hingga 2023. Meskipun langkah ini diambil untuk menekan biaya, restrukturisasi yang terjadi secara beruntun dan perubahan arah strategi yang terlalu cepat memunculkan tantangan pada stabilitas organisasi, efisiensi eksekusi tim, serta konsekuensi operasional jangka panjang. Untuk aspek hukum dan makroekonomi itu berkesinambungan dengan aspek-aspek yang sebelumnya, di mana tadi sudah ada manajemen melakukan PHK. Kemudian PHK itu pasti membayarkan kompensasi pesangon untuk pegawai-pegawai yang di PHK. Nah, kemudian dari makroekonomi global, kenaikan suku bunga bank sentral membuat investor itu mengalihkan modal dari risiko yang tinggi ke aset yang aman gitu. Jadi investor yang sudah berinvestasi di Zenius itu mengambil dana investasi mereka dialihkan ke investasi yang lebih aman. Dari materi yang sudah kita jelaskan tadi, dari analisis tadi, kita bisa melihat matriks evaluasi studi kelayakan bisnis untuk Zenius Education, di mana aspek pasar itu memiliki dampak bisnis, yaitu penurunan pendapatan secara signifikan. Untuk aspek operasional, memiliki dampak bisnis, yaitu tekanan beban operasional harian. Kemudian dari aspek keuangan, memiliki dampak bisnis, yaitu krisis likuiditas saat tech winter. Dari aspek manajemen, itu memiliki dampak bisnis, yaitu ketidakstabilan organisasi dan eksekusi. Tabel ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan secara kapasitas fundamental dari bisnis dengan beban operasional yang ditanggung. Berdasarkan analisis kasus Zenius, berikut ini rekomendasi strategi bagi pelaku bisnis startup di masa depan. Pertama, mungkin kita bisa prioritaskan unit ekonomi yang sehat. Kita membangun bisnis model yang menghasilkan margin positif sejak dini, bukan sekedar mengejar pertumbuhan lalu lintas. Kemudian pendekatan aset light dalam ekspansi, maksudnya dalam melakukan integrasi O2O, kita gunakan kemitraan atau model lisensi yang fleksibel untuk menghindari lonjakan fixed cost. Kemudian
untuk manajemen kas dan stress testing studi kelayakan bisnis, kita bisa lakukan pengujian ketahanan bisnis secara periodik terhadap skenario terburuk, serta kita dapat menjaga cadangan kas atau runway minimal 18-24 bulan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya pamit undur diri. Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat. Sukses ujiannya.